Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran SKI dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Baik, SKI itu singkatan dari sejarah, S-nya sejarah, K-nya kebudayaan, I-nya Islam. Silahkan bisa dibuka bukunya, tepatnya halaman 1. Pertama yang mau saya jelaskan yaitu tentang apa itu sejarah. Sejarah itu kalau bahasa Arabnya tarikh. Tarikhun artinya sejarah. Sejarah itu apa? Secara garis besarnya, sejarah itu pengetahuan tentang kondisi masa lampau. Kondisi yang sudah lewat itu menjadi sejarah. Kemudian referensi sejarah. Referensi itu sumber sejarah. Sejarah itu sumbernya dari mana? Referensinya dari mana? Yaitu satu dari data-data manuskrip. Data-data manuskrip ini merupakan semua catatan yang terdapat dalam kertas-kertas, dalam dokumen-dokumen, tulisan-tulisan seperti kitab-kitab keagamaan, kitab-kitab ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, kalender masuk, arsip, bukti-bukti, buku kesusastraan dan lain-lain. Artinya adalah semua catatan, ya, manuskrip ya, semua catatan yang ada di dalam kertas-kertas, dokumen-dokumen itu namanya data-data manuskrip. Nah, di antara sumber atau referensi sejarah kita dapatkan dari situ. Kita mau tahu sejarah Mesir, misalkan Mesir kuno, maka kita harus mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah Mesir tersebut, manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan sejarah Egypt atau Mesir. Baik, kemudian yang kedua, referensi atau sumber sejarah yaitu dari riwayat atau dongeng. Ya, masuk semua yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh nenek moyang kepada anak cucunya. Baik itu berupa hikayat, berupa puisi, parabel, alegori, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, termasuk sumber daripada sejarah atau referensi sejarah, yaitu peninggalan-peninggalan kuno. Peninggalan-peninggalan kuno ini termasuk apa? Benteng, bangunan kuno, candi, mata uang, senjata, pakaian, pakaian peninggalan, maksudnya seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya adalah peninggalan-peninggalan kuno. Tiga hal ini merupakan sumber sejarah, referensi yang bisa kita dapatkan untuk meneliti sejarah. Sejarah apa yang mau sampai teliti? Sumbernya ini. Sampai cari data-data manuskripnya dari riwayat atau dongeng, kemudian dari peninggalan. Baik, selanjutnya ini juga sangat penting, yaitu periodisasi sejarah. Pembagian periode dalam sejarah. Pembagian periode dalam sejarah, kalau dalam bukunya yang adik-adik pegang, karyanya Syekh Muhyiddin Al-Khayyat, Durusut Tarikh, ini aslinya bukunya berbahasa Arab, kemudian diterjemah oleh Haji Fadhil Said An-Nadawi, kemudian diterjemahkan menjadi Sejarah Kebangkitan Islam dulu, Sejarah Kebangkitan Islam. Aslinya kitabnya itu Durusut Tarikh ini. Baik, ini
periode sejarah, periodisasi atau pembagian periode dalam sejarah. Nomor 1 yaitu ada periode permulaan. Periode permulaan itu periode sejarah yang dimulai dari masa yang tidak jelas. Kenapa kok masa tidak jelas? Karena keterbatasan penelitian kita, tidak mampu kita meneliti pada awal. Maka ya masa yang awal pokoknya. Sampai kapan? Sampai runtuhnya kerajaan Romawi Barat. Kemudian yang periode pertengahan ini sejak runtuhnya Romawi Barat, ambruknya kerajaan Romawi Barat, tumbangnya kerajaan Romawi Barat, ya, sampai hancurnya Romawi Timur oleh kerajaan Turki Utsmani yang ada di Konstantinopel. Kemudian beralih kerajaan kerajaan Turki Utsmani yang ada di Konstantinopel itu sudah masuk pada periode akhir, dianggap periode akhir atau periode modern. Dari itu penaklukan kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani sampai masa sekarang ini dimasukkan pada periode akhir atau periode modern. Biasanya seperti itu. Jadi kalau periode permulaan tadi itu mulai dari awal masa, ya, sampai runtuhnya Romawi Barat. Kemudian periode pertengahan mulai runtuhnya Romawi Barat sampai runtuhnya Romawi Timur yang kemudian ditaklukkan oleh Turki Utsmani di Konstantinopel. Periode 3 yaitu mulai penaklukannya kota Konstantinopel sampai zaman sekarang ini. Baik, 2 hal itu saja sampean pelajari lagi, sampean kembangkan, kalian hafalkan. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan beberapa soal latihan untuk evaluasi, nanti dikerjakan kemudian dikirimkan ke WA saya. Ini soalnya nomor 1, apa itu sejarah? Jelaskan. Tidak harus sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Yang penting intinya sama. Sampai kembangkan lebih luas, bagus. Kemudian yang kedua, apa saja referensi sejarah? Tadi saya sebutkan 3. Kalau sampai menemukan yang lain selain 3 boleh. Yang penting cocok untuk dibuat referensi sejarah. Baik, kemudian yang ketiga jelaskan periodisasi sejarah, yaitu ada 3 periodisasi yang telah saya jelaskan tadi. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Dikerjakan soal ini di buku tulis, kemudian difoto dikirimkan ke saya. Akhirnya saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat, dikasih Allah ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.